puji nama Tuhan. Shalom saudara. Kau Raja kami yang layak dimuliakan, diagungkan. Haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati dalam keadaan apapun, kita punya Allah yang selalu ada dalam setiap waktu. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian ini, Tuhan. Tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak
nampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, 1000 rebah di sisiku, waktu saatnya kami serahkan pada hamba Tuhan. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus Puji nama Tuhan, saya bersyukur pada kesempatan sore hari ini bisa melihat Bapak Ibu Saudara ada bersama-sama dengan kami semua yang ada di tempat ini untuk boleh hadir di dalam ibadah. Kita tahu pandemi saat ini masih ada dan banyak sekali beberapa berita bahwa orang-orang yang terjangkit dan ada zona-zona yang hijau menjadi zona merah. Bahkan barusan saya sebelum firman Tuhan tadi TV-nya dinyalakan melihat Bupati Sidoarjo meninggal karena COVID, ya karena sering bertemu dengan orang banyak. Tapi biarlah kita tetap tidak takut ya karena hal ini, kita menggunakan protokol kesehatan, kita percaya. Setiap hari kita berdoa, mohon perlindungan dari Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kalau kita ada sampai saat ini dalam keadaan sehat itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, harga sebuah perkataan. Ya, bisa ditampilkan slide-nya. Oke, harga sebuah perkataan.
Sadarkah kita semua yang kita nikmati saat ini adalah dari perkataan? Nafas yang kita nikmati, tubuh kita ini, tempat tinggal alam ini, semua berasal dari perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Karena firman-Nya, maka Tuhan menjadikan alam semesta ini, bahkan menjadikan kita saat ini. Di dalam diri kita, kita ini diciptakan gambar, menurut gambar dan rupa kita. Kalau perkataan Tuhan itu berkuasa, maka perkataan kita sebagai gambar, sebagai citra dari Tuhan itu juga mempunyai kuasa, mempunyai dampak. Ya, makanya berapa harga sebuah perkataan nanti kita akan belajar ya. Selanjutnya ada peribahasa yang mengatakan mulutmu harimaumu. Ya. Perkataan kita, ya mulutmu, perkataan kita ini mempunyai kekuatan yang sangat besar, mempunyai efek, mempunyai dampak bagi diri kita sendiri, demikian juga berdampak bagi orang lain yang mendengar perkataan kita. Makanya kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, memikirkan apa yang kita katakan, apakah perkataan ini bermanfaat atau tidak. Di dalam kehidupan dari pagi bangun tidur sampai sore, bukankah kita tidak diam saja ya, kita selalu menggunakan perkataan ini dalam kita berkomunikasi dengan keluarga kita, dengan suami, dengan anak, dengan rekan kerja kita. Nah, perkataan itu selalu menyertai seluruh aktivitas kita sepanjang hari. Nah, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Yang pertama adalah perkataan kita adalah seperti benih yang ditabur. Ya, di sana sudah ada ya. Amsal 13 ayat 2a, di sana dikatakan dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik. Bapak Ibu ngerti benih yang ditabur kan ya? Enggak langsung tukul. Ada masanya dia itu mati dulu di dalam tanah beberapa hari baru tumbuh sedikit gitu ya. Kalau sekarang saya sama Pak Yadi sering bertani, jadi dari kecil sekali kadang heran gitu ya, lihat biji sawi kecil gitu ya, keluar daun 1, daun 2, daun 3, daun 4, terus bisa jadi 4. Kok jadi 4, jadi banyak gitu ya, jadi besar. Nah, demikian juga dengan perkataan kita itu mempunyai dampak seperti benih yang ditabur. Saya senang sekali dengan Pak Yadi itu kalau jengkel sama anaknya, maksudnya melakukan sesuatu terus terjadi kesalahan, dia akan selalu berkata, "Oh, dasar pintermu." Walaupun hatinya jengkel, itu sesuatu dilakukan dengan tidak benar, dia mengatakan, "Oh, dasar pintermu." Tidak mengatakan kamu bodoh, kamu seperti itu. Nah, itu perkataan itu seperti benih Bapak Ibu ya, walaupun mungkin anak kita saat ini belum taat, tapi anak mama pinter rak karuan, anak mama hebat, cah bagus putrane Gusti Yesus. Saya kadang sampai saat ini sama seperti Bapak Ibu, punya keluhan yang sama. Anak sekarang itu kalau sudah pegang gadget itu ya, bagaimana caranya supaya memberikan perintah kepengennya itu ayo belajar, ayo leren gitu kan langsung ditaruh begitu ya, besok langsung baik, taat, tapi tidak bisa perkembangan zaman. Jadi ya dengan penuh kesabaran, ayo sudah waktunya belajar, cah bagus putrane Gusti Yesus, nurut sama mama. Pertama ya, Seo waktunya habis, kau habiskan untuk seperti ini. Tapi Roh Kudus memberikan hikmat kepada saya, apalagi mulai memasuki masa remaja itu kan anak-anak sudah
Wah, kalau saya sering, ih dasar kakek masa mbrikile, lek dinasehati mama mesti jawab, mamai satu jawab dua. Seperti apa ya, tapi tidak jemu-jemu memberikan perkataan yang baik ya. Kamu harus taat, dengar-dengaran. Anak Tuhan itu ya mendengarkan perkataan orang tuanya. Jadi seperti yang pernah saya katakan kepada Bapak Ibu, mendidik anak-anak itu dengan firman Tuhan ya. Jangan dengan kekerasan. Dan saya katakan, yo mama itu kan menasehati kamu itu kan karena mama papa sayang. Firman Tuhan menghormati, kamu harus taat. Dan itu harus berulang-ulang walaupun itu kadang kita nggak sabar juga, yo wis dikandani 1, 2, 3 masih seperti itu. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran. Tapi itu seperti benih, harus diomongkan terus, suatu saat dia akan meletik ya. Kalau kita itu terus kita dengungkan seperti benih tadi itu. Suatu saat apa yang kita harapkan dia akan melakukannya. Yang kedua, ya, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Yang kedua, perkataan adalah doa. Ya. Hati-hati dalam berkata, sebab setiap perkataan adalah doa. Petrus 3 ayat 10 di sana mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perkataan kita adalah doa. Seperti Pak Surip tadi ya, perkataannya Tuhan, dia berkata-kata kepada Tuhan, menginginkan istrinya kembali, dan dia mengatakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjawab doa. Ya, jangan ketika keluarga suami istri emosi, keluar kata-kata yang tidak baik itu akan saling menyakiti. Tapi salah satu harus seperti tadi ya, Pak Suri bilang tak buat slow aja. Dia tapi terus berdoa kepada Tuhan, membawa masalahnya kepada Tuhan. Nah, dia tidak panas hati, tapi dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan, mengharapkan sesuatu yang baik. Kalau keadaan saat ini belum terlihat baik, tapi kita perkatakan yang baik. Seperti tadi kan keadaannya tidak baik, ditinggal sendirian, masak sendiri ya Pak, makan sendiri. Ya, keadaan yang tidak baik, tapi dia percaya. Pak Sulip berkata-kata, Tuhan tolong, ingin kembali lagi. Ya. Perkataan kita adalah doa. Apa yang keluar dari mulut adalah dari hati. Nah, yang dari hati itu kita berkatakan yang baik, maka akan terjadi yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, seperti saya, ya, Pak Yati kalau pagi berdoa bersama dengan saya diberkati ya selalu. Tuhan, terima kasih untuk istriku yang cantik, yang baik hati, tidak sombong, tidak marah-marah. Amin. Gitu. Pada saya juga tidak selamanya tidak baik hati, tidak sombong, dan perkataan yang baik yang dikeluarkan. Tadi pagi saya berdoa, Pak. Kan tadi pagi saya menyiapkan untuk anak-anak, Pak Yadi doa sendiri. Seperti kebiasaan, Pak Yadi habis menyirami tanaman, duduk di teras. Dia bilang, Pak, aku hari ini urung diberkati. Saya bilang, berkati istriku supaya sembuh. Saya terus jawab melek, emangnya aku sakit? No, kok didoakan aku sembuh dari marah-marah. Saya bilang, kapan aku marah-marah? Lah wingi, kapan? Lah wingi tandurane mati kowe nesu-nesu. Ditanya seperti ini. Kemarin itu kalau nguras yang tanaman hidroponik disiramkan ke tanaman lombok saya yang subur itu ya. Uduk-duke disiramke jadi
tanaman lombok saya yang sudah bertahun-tahun yang subur itu jadi mati, rontok semua. Lah kemarin pas saya lihat dia kuras-kuras gentong, disirami di sawi pagoda itu, "Pak, engkau mati." "Ora, engkau lak subur kabeh." Gitu lah. Kemarin ada yang mati, "Lah kowe kandhani ora percaya." Oh iya dah, aku wingi marah-marah ya. Lah kan si akeh sih, mosok mati si jiwa aku dineso-nesoni, kan sing liyane sik akeh. Oh ngono ya. Perbuatan salah tapi sabar dadine itu baik. Tapi aku maksudnya bener, tetapi aku emosi dengan kata-kata yang membuat dia jengkel. Wong mati si jiwa sing liyane sik akeh aku dinesoni, dimarahi. Oh seperti itu. Perkataan itu apa ya? Seperti doa ya. Saya ingat ketika dikatakan sembuhkan dari marah, ya wis minta maaf. Maaf wis aku. Kadang tidak sadar, tapi ketika Pak Yadi menegur seperti tadi gitu ya. Oh terima kasih Tuhan, aku ditegur. Saya kemarin berarti melakukan perbuatan yang tidak saya sadari ya. Menurutku gur ngelekke mungkin gara-gara dielekke apa dielekke ora percaya dadi mati. Menurut saya biasa ya. Kowe ora sadar toh, kowe jengkel, kowe ambek nadane tinggi. Oh, minta maaf ya. Tapi setiap pagi dikatakan berkati istriku yang baik hati, tidak sombong, cantik dan lain yang baik-baik. Dari situ ketika saya ditegur saya terima kasih Tuhan. Ya. Hari lepas hari saya semakin memposisikan saya berusaha. Karena doa itu saya tiap hari dengar dari suami saya ya. Aku kadang guyu ngekek-ngekek gitu ya. Diberkati tapi ambil cengingisan begitu. Tapi saya akan berusaha seperti itu. Itu doa tulus dari suami saya. Dan dari perkataan itu doa harapannya saya yang mendengar, saya ingin berusaha seperti apa yang menjadi kerinduan ya, doa dari suami saya. Nah juga dengan anak-anak, walaupun belum anak-anak itu melakukan, kadang kalau kita doa keluarga saya terus terang doa Tuhan Yesus tolong Jeho supaya Tuhan beri kemampuan untuk tidak menggunakan gadgetnya terus. Tuhan sudah mengerti firman Tuhan, firman Tuhan 10 perintah itu ya, jangan membunuh, tapi main game bunuh-bunuhan terus Tuhan, kejar-kejaran. Dia dengar setiap hari. Suatu saat itu tadi ya, itu doa saya, harapan saya, Tuhan saya pengen suatu hari dia ngerti bahwa permainan ini tidak baik. Ya saya terus doakan, dia dengar sampai suatu saat nanti dia akan melepaskan gitu ya. Kalau kemarin kan saya tuh nggak tahan, langsung tak ambil, tak hapus, itu menimbulkan dia marah gitu ya, nangis. Itu tidak baik, tapi saya dengan belajar menjadi yang sabar. Kalau dia saat ini ya main gitu, yo waktunya makan, belum, yo waktunya makan, yo wis ping 3 loh, yo waktunya makan, kayak seperti tadi ya, yo istirahat, mau ibadah, sik mah delok meneh. Di situ saya belajar bahwa anak gitu ya, kalau orang itu disuruh, dinasehati dengan baik, dia akan melakukan dengan istilahnya ikhlas, dengan tulus. Tapi coba kalau saya marah-marah, wandani ini seperti kemarin sore saya agak marah juga waktunya ibadah online. Tapi Roh Kudus langsung tegur. Saya dudukkan dia, saya nasihati. Saya bersyukur, kita tuh bersyukur kita punya Roh Kudus. Kalau kita mulai tidak benar gitu, dia mengingatkan kita kembali ya. Perkataan itu adalah doa ya. Harapannya suatu saat kerinduan kita itu menjadi kenyataan. Yang ketiga, perkataan kita nanti dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.
Matius 12 ayat 36, di sana dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita sering dengar ini ya, tetapi ketika firman itu direnungkan, dipikirkan, saya sering mendengar perkataan itu, tapi ketika mau menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, saya tidak mau merenungkan. Setiap perkataan itu akan dipertanggungjawabkan loh. Tidak hanya kadang suami kita, anak-anak kita yang mendengar, rekan-rekan kita, tetapi setiap perkataan kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mungkin kita sekarang ini baik-baik saja, aku tidak mengalami masalah, tidak sedang dituntut oleh jaksa karena satu perkara. Tetapi sadarlah, ketika itu saya merenungkan ini, sadarlah nanti pada hari penghakiman, kata-kata kita, apa yang kita lakukan selama kita hidup itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oh, ketika saya sadar merenungkan ini, ya Tuhan ampuni kalau kadang saya mengatakan yang tidak benar, ya, mengatakan yang tidak benar atau saya salah, saya kadang berbicara mungkin dengan nada keras kepada suami, anak, kepada orang lain, dan itu menyakiti. Nah, hal ini mengingatkan kita, dan itu kiranya akan membantu kita memahami ya, bahwa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita, karena saat ini kita memang tidak ada yang nuntut ya, tetapi satu hal yang harus ingat, pada hari penghakiman ya, kita itu dihakimi melalui perkataan kita. Di sini dikatakan ya, pada setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan. Makanya firman Tuhan mengajar kita jangan mengucapkan yang sia-sia, katakanlah yang baik-baik saja. Yang sekarang ini selanjutnya akan kita pelajari. Apa yang seharusnya keluar dari perkataan kita, karena perkataan kita kan akan dipertanggungjawabkan. Makanya kita akan belajar selanjutnya apa yang seharusnya keluar dari perkataan kita. Yang pertama adalah ucapan syukur ya, ucapan syukur. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ya, di sana dikatakan ya, ada yang tulisan merah. Mulutku penuh dengan pujian kepada Tuhan, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Apakah ini artinya sepanjang hari kita nyanyi dari pagi? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, sepanjang hari penuh pujian ya kepada Tuhan, kepadamu dengan penghormatan ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan. Ketika saya teringat lagu ini dan membaca, sepanjang hari ku beri penghormatan, dengan apa? Bukankah dengan setiap tindakan kita dari pagi hingga malam hari, bukankah itu melibatkan setiap perkataan? Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini merupakan sikap penghormatan kita kepada Tuhan. Jangan kita berpikir mulut penuh dengan puji-pujian itu nyanyi terus menyembah Tuhan, tapi perkataan yang baik itu merupakan perkataan pujian, dan itu wujud dari penghormatan kita kepada Tuhan. Ketika saya merenungkan firman ini dari pagi sampai sore ya, penuh penghormatan, harus penuh penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari. Aduh, kadang rak sadar ambek konco guru atau teman ngerasani, menilai orang lain. Kira-kira itu ketika saya merenungkan, apakah itu sikap yang menghormati Tuhan? Nah,
Ketika kita menghakimi orang lain, kita tidak tahu kebenarannya, kita membicarakan. Ketika itu saya renungkan sebelum saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, Tuhan ampuni ya, dari firman ini menegur aku jadi hati-hati wedi aku saiki lak pak ngomong ke wong. Karena perkataan saya mendapat rema, perkataan kita itu merupakan pujian kepada Tuhan. Itu sebagai sikap penghormatan kita. Sepanjang hari ku beri penghormatan dengan apa? Dengan tubuh, dengan perkataan. Bukankah aktivitas sepanjang hari kita itu melibatkan perkataan kita? Ketika saya merenungkan ini, terima kasih Tuhan, ajar saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup. Ya, mulut dengan penuh pujian itu bukan berarti nyanyi, ya nyanyi boleh, ya nyanyi juga boleh. Tapi yang terutama itu adalah sikap hati kita, perkataan kita itu merupakan pujian kita kepada Tuhan, wujud dari penghormatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang seharusnya keluar dari perkataan kita? Yang kedua adalah perkataan yang membangun. Perkataan yang membangun. Efesus 4 ayat 29, langsung di sana ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang membangun ya. Seperti tadi apa yang dilakukan oleh suami saya mengakui saya itu lahir gawan bayi saya orang Jawa Timur tuh, dan keturunan garis keturunan ki wongnya emosinan. Tapi doanya setiap hari saya dengar perkataan yang baik yang dikeluarkan. Kalau saya tadi membuat kesalahan didoakan tadi ada, tidak langsung marah, jengkelnya ditahan. Sembuhkan istri saya Tuhan. Kemarin marah-marah, seperti itu perkataan yang membangun, tidak dengan perkataan yang keras, tapi membangun. Dikasih pengertian, mamah lu tak tandur ke sayur rokeh mati siji wae aku diseneni, gitu ya. Itu kan perkataan yang membangun. Kok apa? Aku diseneni koyong ini hanya kersane. Jadi saya sadar dari perkataan, lebih sabar lagi, kan si akeh sing lainnya. Nah itu perkataan yang membangun dengan nada nada yang penuh kesabaran, yang penuh kasih sayang, itu akan merubah ya, membawa dampak yang baik ya. Perkataan yang membangun, di sana dikatakan selanjutnya di mana perlu, karena perkataan yang membangun itu siapa yang mendengarkan, mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Seperti saya sendiri, saya nggak mau nyontohin orang lain. Ketika saya mendengar suami saya jujur seperti itu, oh Tuhan terima kasih, saya dapat kasih karunia apa? Saya ingin belajar lebih sabar lagi. Saya sudah belajar lebih sabar lagi, tapi ada saat-saatnya lebih harus sabar lagi. Sampai benar-benar sabar, kata Pak Yadi itu, kamu itu boleh marah, tapi dengan nada yang lemah lembut, tidak boleh pakai nada yang tinggi. Oh, boleh, saya boleh marah, tapi jangan dengan nada yang tinggi, dengan sama seperti nyeneni gitu loh. Marahnya dengan kata-kata seperti ini, dengan menegur yang baik-baik. Jadi marah itu boleh ya, tapi dengan yang baik itu akan membangun, membuat orang lain disadarkan, membuat orang lain menjadi lebih baik. Yang selanjutnya, perkataan yang penuh iman. Apa yang seharusnya keluar dari perkataan kita adalah perkataan yang penuh iman. Matius 9 ayat 21, karena ya saya lihat di sini, kalau saya lihat. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini cerita wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Yesus dalam perjalanan dipanggil oleh kepala rumah ibadat karena anaknya sakit dan
mati itu ya, tapi ayo cepat datang ya, anakku supaya sembuh dan hidup lagi. Tapi di dalam tengah perjalanan ada seorang wanita yang asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh, dan terjadilah seperti yang dia imani, yang dia percayai. Dia sembuh dari pendarahannya selama 12 tahun. Dalam kondisi yang sulit seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkatakanlah perkataan iman. Walau keadaannya belum baik, tapi perkatakanlah perkataan yang iman, perkataan yang baik, bahwa Tuhan akan menolong kita. Asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Asal aku sungguh-sungguh percaya Tuhan, kau berikan jalan keluar yang baik. Sekarang ini banyak sekali akibat pandemi ini, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Sebagai orang tua kita juga stres kan, anak-anak banyak di rumah, banyak main game. Kadang sudah dididik dengan baik, yo ayo bantu mama membersihkan, sudah. Ayo layang-layang, sudah. Ayo bantu nyapu ngepel, sudah. Tapi kan waktunya sisanya banyak. Dan sisanya banyak itu bermain gadget dengan YouTube dan lain. Ada kekhawatiran dari diri kita sebagai orang tua kan. Kekhawatiran dari kita apa yang terjadi dengan anak-anak. Tapi terus berdoa, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Saya berdoa, aku gak bisa ngawasi 24 jam. Tuhan kirimkan malaikat-Mu untuk menjagai perkataan ya. Perkataan iman yang keluar. Tuhan kau menjagai anak-anakku. Kita sudah melakukan yang baik. Perkataan iman, Tuhan kalau kekhawatiran muncul bagaimana ke depan, munculkan lagi firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan, jangan kamu khawatir. Kuat lagi perkataan, aku percaya Tuhan kau sudah menolong aku dari kecil, remaja, dewasa, rumah tangga. Tuhan yang sama engkau yang akan menyertai aku. Jadi kedamaian yang daripada Tuhan itu ada karena apa? Karena firman. Ketika Roh Kudus mengingatkan, firman itu kita perkatakan. Firman yang baik itu kita perkatakan. Ada banyak sekali firman Tuhan, ayat-ayat ya. Jadi orang Kristen tuh enak, ayatnya bagus-bagus gitu ya. Selalu diingatkan. Kalau kita mulai khawatir, firman ini muncul. Makanya Bapak Ibu banyak membaca firman dan mengingat gitu kalau bisa menghafal ya. Kalau saya tuh menghafal tapi ayatnya lupa gitu kadang, tapi perkataan firmannya itu masih tak ingat. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Kalau mulai sedih, jangan kamu sedih. Aku menghiburmu, aku penolongmu. Jangan kamu takut, aku memegang tangan kananmu. Nah seperti itu. Ketika itu muncul, Roh Kudus mengingatkan, bangkit semangat, bisa memuji Tuhan. Baca firman, itu menguatkan kita. Perkatakan yang baik, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan perkataan yang penuh iman, karena itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu ya, kita belajar bahwa perkataan itu sangat memiliki dampak yang luar biasa bagi diri kita, juga bagi orang lain yang mendengar, suami kita, anak-anak kita, rekan kerja kita, siapapun yang ada di sekitar kita. Bukankah hanya karena perkataan saja orang jadi sakit hati? Bukankah hanya dengan perkataan saja ketika emosi banyak rumah tangga yang berantakan? Bukankah hanya dengan perkataan saja ya karena ketidaksabaran banyak orang yang terluka? Marilah kita bersama-sama melalui firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini kita telah mengerti satu kebenaran. Setiap perkataan adalah doa, setiap perkataan seperti benih, setiap perkataan itu adalah harus dipertanggungjawabkan. Maka kita harus mengatakan perkataan yang penuh ucapan syukur, perkataan yang membangun, perkataan yang penuh iman. Itu yang kita belajar hari ini. Jadi berapa harga sebuah perkataan?
Kalau firman Tuhan mengatakan perkataan itu dipertanggungjawabkan, nanti Tuhan meminta pertanggungjawaban dari kita. Harga sebuah perkataan itu adalah sama dengan hidup kita, karena dengan perkataan itu akan menentukan kehidupan kekal kita. Bukankah benar? Kalau kita sering berkata kotor, mengumpat, menyakiti orang lain, tidak menghormati Allah. Kalau kita ngomong kotor itu berarti kita tidak menghormati Allah, seperti yang saya katakan tadi kan. Sepanjang hari mulut kita harus mengeluarkan yang baik bagi wujud. Kalau kita tidak menghormati Allah dengan perkataan kita itu menentukan kekekalan kita, ya mati kekal. Tapi kalau kita dengan mulut yang baik, perkataan yang baik, yang membangun, yang memuji Tuhan, menghormati Tuhan dengan perkataan kita itu berdampak untuk hidup kekal. Jadi berapa harga perkataan kita sama dengan hidup kekal kita nanti, mau di neraka atau mau di surga. Ya, kita sekarang tidak menyadari ya, ketika saya merenungkan ternyata harganya sangat mahal. Mari kita belajar bersama-sama memperhatikan perkataan kita dari sekarang ya. Kita sedang tidak dituntut oleh jaksa karena sebuah kasus, tapi ingatlah satu hal, suatu hari kelak kita akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Apakah perkataan kita itu sudah membangun atau malah melukai orang lain. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang firman Tuhan sudah sampaikan pada kesempatan malam hari ini, itu juga menegur saya pertama kali, juga mengingatkan kita semua. Biarlah kita sebagai anak Tuhan selalu mengucap syukur, karena perkataan kita itu adalah bukti penghormatan kita kepada Tuhan. Amin.